Sayyidul Ayyam hari Jumat ini semoga dengan semangat gitu ya. Salawat apa zikir aja dulu ya. Irhamna ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pendek kan? Sama-sama. Irhamna ya Allah ya Rahman ya Rahim. Irhamna ya Allah ya Rahman ya Rahim. Satu lagi. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Sekali. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Yang sama kita muliakan, yang sama kita hormati ayahanda kita Bapak Haji Andi Bakti Akhtiargani. Semoga Allah menyehatkan ya, dan senantiasa menjadi teladan bagi kita semua. Bapak Ibu segenap para staf, karyawan, pegawai NRA Group yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk terkhusus kepada Bapak Juanda tadi yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Yang kedua, ini senang bahagia Bapak Ibu ya bisa berada kembali di tengah kita bersama untuk bersilaturahim, untuk bersua bertatap muka ya. Semoga pertemuan kita pada hari ini senantiasa akan membawa kebaikan, membawa barokah ya, membawa apa kata Nabi, panjang usia, rezekinya terbentang gitu ya, kalau banyak silaturahim ya. Bahagia Bapak Ibu ada di tempat ini pagi ini. Insya Allah semoga dengan perasaan bahagia ini akan membawa motivasi semangat kita untuk selalu bahagia pada hari ini ya. Kalau kurang bahagia ini ya banyak kesalahan gitu ya. Kalau bahagia maka hasil kerja kita, pencapaian kita itu akan insya Allah maksimal. Tapi kalau tidak bahagia, nah ini kesannya akan banyak muncul nih, ya menggerutunya akan banyak muncul nih, ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya tadi di jalan berpikir apa yang mau disampaikan pada pagi hari ini ya. Ini sebentar lagi menjelang bulan suci Ramadan. Hari ini 3 Maret. Awal bulan suci Ramadan tahun 2023 tanggal berapa Bapak Ibu? 23 ya. Muhammadiyah itu sudah mematok, sudah menetapkan tanggal awal bulan suci Ramadan 23 Maret. Berarti 20 hari ke depan insya Allah bulan suci Ramadan akan kita masuki bersama. Dengan harapan tentu Bapak Ibu, dengan rasa bahagia, hati gembira ya, itu akan membawa kita memasuki bulan suci Ramadan dengan penuh kesiapan, baik secara fisik, baik mental kita ya, dan semuanya ya kan. Baik, saya kira berbicara tentang itu saja ya Bapak Ibu ya. Ya. Ini sebagai wujud dari insya Allah ijabah dari doa yang kita
pintakan selama ini, doa yang selalu kita suarakan selama ini, khususnya ketika imam misalnya membaca doa, kita mengaminkan di belakang kan? Apa doanya? Apa itu? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kan itu ya. Semoga di bulan Rajab telah lalu, sekarang bulan Sya'ban, Allah ya memberkahi kita dan mentakdirkan kita untuk bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Itu doa. Ya. Doa itu kan permintaan seorang hamba kepada Tuhannya, Tuhan ya. Doa itu adalah dialog secara langsung bagi seorang manusia kepada pencipta alam semesta. Jadi banyak-banyaklah berkomunikasi, berdialog dengan pencipta alam semesta. Agar apa? Kebaikan-kebaikan barokah di dalam hidup ini seringkali hadir di dalam hati sanubari kita, yang akan berimplikasi dengan kemudahan, kelancaran, kesuksesan di mana kita berada. Ya, baik. Bulan suci Ramadan sebagai rukun yang ketiga ya dalam Islam. Jadi sebentar lagi kita akan masuki bersama. Hadis Nabi SAW terkait dengan itu, Iza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidat asyayatin. Ya. Jadi kata Nabi, kalau datang bulan suci Ramadan, apa yang terjadi Bapak Ibu? Pintu surga dibuka selebar-lebarnya, pintu neraka ditutup setutup-tutupnya, dan tangan-tangan syaitan dibelenggu. Nah, ini mungkin perlu penjelasan terkait dengan ini. Apa makna surga dibuka? Apa makna neraka ditutup? Dan apa makna dibalik setan itu katanya dibelenggu tangannya, kakinya, dan seterusnya? Bahwa kemudian pintu surga dibuka selebar-lebarnya itu adalah sebagai sebagai kemuliaan, sebagai karunia yang begitu besar Allah berikan kepada orang yang berpuasa. Dan itu ditandai dengan terbukanya pintu surga. Artinya apa? Bahwa kebaikan, kemuliaan, keutamaan yang ada pada bulan suci Ramadan itu terbuka lebar buat kita, Bapak Ibu. Buat kita umatnya baginda Nabi SAW. Ya. Jadi pintu surga dibuka artinya kita mudah, kita longgar perasaan dan hati kita untuk melakukan kebaikan di dalam hidup ini. Iya kan? Pada saat yang bersamaan ketika pintu neraka ditutup setutup-tutupnya, artinya menunjukkan kepada kita hal-hal yang negatif, yang maksiat, yang mendatangkan dosa, perilaku salah di dalam hidup ini, itu akan terkurangi. Kita ya secara psikologis itu tidak akan mudah untuk melakukan keburukan-keburukan di dalam hidup ini. Kenapa? Karena milieu, suasana, kondisi pada saat itu kita dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah puasa untuk memperbaiki diri, gitu ya. Memudahkan bagi kita untuk melaksanakan ibadah dengan baik dan positif. Pada saat yang bersamaan, kalau orang baik Bapak Ibu, mudah nggak keburukan-keburukan akan dilakukan? Saya kira kurang. Ya kan? Meskipun tidak 100% kebaikan dan tidak 100% keburukan. Maksud saya, kebaikan semua lantas kemudian tidak ada kebaikan di dalam hidup ini, juga tidak. Tetapi persentase kebaikan itu akan berlipat ganda, dan penurunan dari keburukan pada hidup manusia juga akan berlipat ganda turunnya. Nah itu Bapak Ibu, ya kan? Dan ini kemudian didukung dengan kalimat yang ketiga tadi, setan dibelenggu katanya. Tapi pertanyaannya, masih ada nggak keburukan di bulan suci Ramadan Bapak Ibu? Masih ada nggak perbuatan maksiat?
Masih ya? Ibu-ibu maaf, masih sering menceritakan orang nggak gitu misalnya ya? Apalagi kalau lihat TV misalnya silet gitu ya, berita-berita yang terkait dengan kehidupan orang lain. Nah kita kan semangat tuh, hati-hati Bapak Ibu yang seperti ini ya. Kita karena kepo misalnya ingin mengetahui lah kehidupan si artis itu gimana gitu ya, kehidupan si fulan itu gimana, akhirnya kita terbawa mendengarkan cerita negatif kehidupan orang lain, padahal itu adalah ghibah. Bahkan bisa jadi itu fitnah kalau tidak benar adanya kan. Iya. Kembali ke yang tadi, apa makna tangan-tangan setan dibelenggu? Paling tidak ada dua penafsiran ulama di sini, Bapak. Bahwa yang dibelenggu itu adalah raja setan, ya. Rajanya setan yang dibelenggu itu, ya. Sehingga untuk hal-hal yang salah dosa dalam tingkat yang tinggi, hingga tingkat yang masif gitu ya, mendatangkan keburukan, itu tidak akan ada. Ya. Lalu kemudian setan-setan kecil dibiarkan berkeliaran. Makanya kemudian perilaku salah dosa masih tetap ada di bulan suci Ramadan itu. Ya. Tapi setan-setan yang besarnya dibelenggu, dipenjara. Ya. Sementara cucu-cucu setan cicitnya dibiarkan berkeliaran gitu ya. Misalnya jangan tarawih dulu nanti aja tarawihnya dah, akhirnya kelewat tuh tarawih gitu ya. Hal-hal yang kecil itu masih ada saja, tapi hal-hal perilaku salah dosa yang besar itu tidak ada. Tafsir yang kedua terhadap dibelenggunya setan adalah bahwa itu tadi. Jadi yang pertama raja setan dibelenggu, yang kedua setan dibelenggu secara umum, tapi yang kecil-kecilnya masih dibiarkan berkeliaran. Saya kira itu pemaknaan pemaknaan dua hal terkait dengan setan yang dibelenggu. Ya. Yang pasti bahwa yang perlu dipersiapkan Bapak Ibu di dalam menyambut bulan suci Ramadan ini, apa kata kalimat yang seringkali kita ucapkan? Apa kalimatnya Bapak Ibu? Ketika bulan suci Ramadan tiba nih, apa? Atau acara yang seringkali diadakan di masjid apa? Tarhib. Itu acaranya, sholatnya. Tarhib bulan suci Ramadan, penyambutan bulan suci Ramadan. Atau kalimatnya apa? Marhaban ya Ramadan. Itu kan kalimatnya kan? Marhaban ya Ramadan. Apa maknanya Bapak Ibu? Kalimat marhab ya. Dalam bahasa Arab ini juga seringkali diucapkan selain ahlan wa sahlan. Apa bedanya ahlan wa sahlan dengan marhaban? Ahlan wa sahlan itu menyambut datangnya orang yang ya kita hormati, orang yang biasa saja. Penghormatan kita kepada orang lain secara umum. Tapi kata marhaban ini adalah benar-benar tamu agung yang kita sambut kedatangannya. Ya. Tamu agung, ya, tamu yang kita harapkan kedatangannya, seolah-olah gadis yang dipingin nih menyambut datang calon suaminya nih, kata-kata marhaban. Setelah menunggu lama, demikian pula saat laki-laki misalnya menyambut datangnya calon istri yang ditunggu-tunggu lama, kalimat itu cocok itu. Tamu agung ya. Nah, apalagi bulan suci Ramadan ini bulan yang penuh dengan keberkahan, melimpahnya pahala yang didapatkan oleh mereka yang akan melaksanakan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan itu. Ya. Jadi marhaban ya Ramadan. Asal katanya Bapak Ibu, rahiba yarhabu, selamat datang. Marhab ketika dia ditasdidkan, rahaba yurahhibu, kami dengan sepenuh hati, dengan kelapangan dada, membuka hati selebar-lebarnya untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Nah, kata kuncinya di mana Bapak Ibu? Membuka hati selebar-lebarnya. Ya kan? Membuka hati
kita secara tulus dan ikhlas untuk menerima datangnya tamu agung yang ditunggu-tunggu itu. Nah, kalau ini yang terjadi, kita dengan keluasan hati, dengan keikhlasan dan ketulusan di dalam hati kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan itu, Bapak Ibu, apa yang akan terjadi? Kita sekali lagi, nah ini yang saya sebut di awal tadi, bahagia nggak berada di sini. Bahagia itu kan menunjukkan indikator kelapangan dada kan. Maka kita akan termotivasi untuk melakukan kebaikan yang paling terbaik yang kita lakukan di dalam hidup ini. Ya kan? Itu kalimat marhaban ya Ramadan. Ya. Jadi akhir bulan suci Ramadan itu Bapak Ibu, secara tidak langsung kita berusaha, berupaya menyiapkan hati, jiwa, pikiran kita, mempersiapkan segalanya Bapak Ibu. Jadi selain mempersiapkan rohani kita untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan, yang itu ditandai dengan bahagia, gembira, gitu ya, yang diharapkan pada bulan suci Ramadan kita akan maksimal. Tapi kalau saat ini kita menganggap biasa-biasa saja bulan suci Ramadan yang sebentar lagi datang, ini bisa jadi tidak akan maksimal nanti ibadahnya nih Bapak Ibu, ya kan? Jadi dengan acara yang seperti ini, tarhib bulan suci Ramadan itu akan membentuk pintu hati kita, membentuk jiwa dan pikiran kita bahwa syahrul Ramadan fi atabatil bab. Ya. Bulan suci Ramadan sudah berada di pintu gerbang, gitu ya. Atabatil bab itu di Mesir itu namanya ada atab pasar, gitu ya, dekat dengan Al-Azhar. Itu Al-Azhar ada namanya atab, pintu gerbang untuk masuk ke kota, gitu ya. Atabatil bab. Jadi bulan suci Ramadan berada di pintu gerbang saat ini untuk kita memasukinya. Ya. Jadi rasa bahagia Bapak Ibu ini juga secara tidak langsung doa kita kepada Allah agar benar-benar Allah mentakdirkan kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Ya. Jadi sering-sering mengucapkan marhaban ya Ramadan. Mari sama-sama Bapak Ibu. Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Ya. Selamat datang wahai bulan suci Ramadan. Ya. Hati bahagia Bapak Ibu. Ya. Ada hadis yang lain juga terkait, meskipun ini dhaif, ya, tapi paling tidak dari sisi adabnya mungkin kita bisa pahami, ya. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu anil niran. Siapa yang bergembira Bapak Ibu menyambut datangnya bulan suci Ramadan, Allah mengharamkan jasadnya dari api neraka. Ini menunjukkan bahwa begitu mulianya bulan suci Ramadan, sampai-sampai rasa bahagia saja, rasa senang saja, itu sudah diberikan reward yang seperti itu, ya kan? Cuma ini doa, ya, tidak kuat. Apakah benar baginda Nabi yang menyebutkan, ataukah dari ulama atau sahabat atau tidak berdasar, gitu ya? Tapi paling tidak kalau terkait dengan ini Bapak Ibu, adab-adab terkait dengan akhlak, maka tidak ada salahnya selama hal-hal itu memotivasi jiwa, pikiran, hati kita untuk senantiasa dekat kepada Allah. Nah itu bagus, itu diterima. Imam Ahmad bin Hanbal itu mengatakan ini tidak ada salah, boleh saja. Kecuali yang tidak boleh hadis dari itu Bapak Ibu kalau terkait dengan hukum, terkait dengan keputusan. Nah ini yang tidak boleh, ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ibadah puasa itu apa? Apa karakter yang ada pada ibadah puasa? Salah satu karakter ibadah puasa itu adalah ibadah meninggalkan. Ya. Kalau ibadah lain kan melaksanakan kan? Sholat, puasa, sholat, zakat, haji, itu kan melaksanakan. Kalau puasa itu ibadah meninggalkan.
Meninggalkan apa? Puasa itu kan as-shaumu huwa al-imsak min tulu'il fajr ila ghurubis syams. Ada muftirat, ya. Jadi menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan ibadah puasa sejak terbit sampai terbenam matahari. Itu kan puasa, makna puasa secara definisi ya menurut ulama. Jadi meninggalkan al-imsak itu menahan diri. Dalam arti meninggalkan, apa meninggalkan Bapak Ibu? Meninggalkan makan, minum, dan seksual. Secara langsung dalam fikih diajarkan dua hal ini, yang manakala dia dilanggar akan langsung membatalkan ibadah puasa. Ya? Yang langsung. Adapun yang lain-lain itu mengurangi pahalanya, misalnya menghibah, gitu ya, malas-malasan, gitu, ya, tidak menghormati waktu, ya, waktu sholat misalnya sudah tiba kita masih malas-malasan, itu mengurangi pahala. Tapi kalau makan, minum, serta seks ini memang yang secara langsung akan batal loh kalau misalnya itu dilanggar, ya kan? Jadi ibadah meninggalkan Bapak Ibu. Ya, meninggalkan apa? Ini dalam bahasa agama ini disebut dengan mari kita untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang itu kita gandrungi, yang itu kita senangi sebagai bentuk apa? Bentuk ketaatan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi di dalam hidup ini perlu sesekali kita, Bapak Ibu, itu adalah apa bahasanya itu kalau Nabi bertahanus di Gua Hira, namanya apa? Mencerahkan diri ya. Mencerahkan diri dengan cara kita kalau dalam bahasa agama itu zuhud ya, zuhud. Ya. Zuhud itu meninggalkan aktivitas duniawi untuk sementara waktu. Jadi ibadah puasa adalah meninggalkan kesenangan-kesenangan yang selama ini susah untuk kita tinggalkan. Makan, minum, dan seksual itu. Ya. Untuk apa? Untuk kepatuhan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pada akhirnya ini akan bergaris lurus dengan tujuan daripada ibadah puasa. Apa tujuan ibadah puasa? La'allakum tattaqun. Kutiba alaikum ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak Ibu, takwa itu ada dua macam sasarannya. Pertama takwa personal, yang kedua takwa secara sosial. Ya. Jadi di dalam bulan puasa diharapkan adalah rohani setiap individu orang yang berpuasa itu dapat meningkat. Ya. Jadi ibadahnya semakin rajin, pemaknaannya terhadap ibadah semakin mendalam, gitu kan? Akhirnya ini akan berhubungan dengan sikap perilaku untuk jauh dari hal-hal yang bisa menjauhkan dirinya dari agama, ya kan? Yang bisa menjauhkan diri dari agama ia tidak akan dekati. Itu takwa secara personal. Dan ini kemudian akan bergaris lurus juga dengan ketakwaan secara sosial. Seringkali kita mendengarkan soleh individu dan soleh secara sosial, ya kan? Ya, bagaimana kita berhubungan dengan pimpinan, berhubungan dengan kolega, dengan anak-anak di rumah tangga, dengan pasangan, dengan tetangga. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, coba nih, ada sebuah penelitian dari ulama psikolog terkait dengan ibadah puasa, mencoba untuk memahami kenapa dua hal ini. Ini sampai jam 9 ya Pak ya? Iya. Sebentar lagi coba ya. Ada dua hal, coba ini mungkin penting, terkait dengan kenapa makan, minum, dan seks. Ternyata makan dan minum, kenapa itu yang dilarang? Karena makan dan minum ini kan pengendalian puasa, itu kan pengendalian ya Pak, menahan pengendalian diri ya. Ketika puasa makan minum dikendalikan secara baik, ini akan menghasilkan apa? Menghasilkan manusia pekerja, manusia yang profesional di bidangnya, manusia yang atraktif, aktif. Amanah yang diberikan, diamanahkan di pundaknya, insya Allah akan dia bisa laksanakan. Itu konsep puasa. Jadi
Ini penelitian ya Bapak. Jadi mungkin HRD gitu ya, ketika menerima pegawai, tidak ada salahnya untuk kita menanyakan, Bapak sering nggak puasa Senin Kamis? Ketika jawabannya iya Bapak Ibu, insya Allah ini diharapkan bisa untuk menjadi bagian dari sebuah bagian daripada sebuah perusahaan yang bisa diharapkan untuk bisa meningkatkan visi misi tujuan dari usaha kita. Kenapa? Karena puasa itu melahirkan manusia yang aktif di dalam bekerja, jujur orangnya, profesional orangnya, ya kan? Tetapi kalau tidak, sebaliknya kemampuan pengendalian diri, makan dan minum ini tidak baik, yang terjadi apa? Rakus, tamak, loba, ya kan? Tidak ada syukurnya, tidak ada qanaah yang ada di dalam dirinya, ya kan? Kenapa? Karena rumput. Dia sudah dapat gaji, tapi seringkali melihat gaji orang lain lebih tinggi daripada saya gitu ya. Nikmat orang lain kok selalu lebih nikmat daripada apa yang dia dapat. Tidak syukur kepada diri sendiri. Ini kalau tidak mampu mengendalikan diri dari makan dan minum. Yang kedua, kenapa seksual? Ini kan dorongan-dorongan libido kan ya Bapak Ibu ya. Ini yang muda-muda usianya 30-an ini tidak bertemu dengan pasangan dalam sepekan, ini kan pening kepala kita gitu ya. Kalau Pak Haji misalnya udah usia 60 sekali sebulan gak apa-apa. Tapi yang usia 30 yang sudah menikah, apalagi yang 20-an sudah menikah kan? Iya. Pengendalian diri terhadap seksual Bapak Ibu, ini kan simbol kedewasaan ya. Simbol kematangan itu terjadi pada orang yang mampu mengendalikan seksualnya. Itu kalau terkendali secara baik, ini akan melahirkan manusia yang ilmuwan, manusia yang keinginan tahuannya selalu tinggi. Coba Bapak Ibu, para ulama kita dahulu banyak yang tidak menikah. Ibnu Qayyim al-Jauzi, Imam Syafi'i, itu kalau tidak menikah, tapi deretan hasil karyanya itu berjilid-jilid. Bahkan tulisan karyanya dia, jumlah halamannya itu jauh lebih banyak daripada jumlah hitungan hari usianya dia Bapak Ibu. Coba bayangkan keberkahan para ulama dulu di dalam menghasilkan sebuah karya itu sangat berjilid-jilid. Kenapa? Salah satu indikatornya adalah kemampuan untuk mengendalikan hawa nafsu, libido seksual. Bukan berarti kita tidak menikah Bapak Ibu, gitu ya. Ya, menikah itu bagian dari sunnah Nabi, gitu ya. Tapi coba kalau kemampuan seksual itu tidak terkendali, apa yang akan terjadi? Ini akan melahirkan manusia yang arogan, manusia yang keras, manusia yang merusak kehidupan ini banyak. Coba lihat para raja-raja dulu yang zalim, yang zalim Bapak Ibu, Raja Namrus gitu ya, misalnya ya, Raja Fir'aun yang kasih sayangnya tidak ada. Itu biasanya istrinya tidak satu tapi banyak. Selain itu buntik dan seluruhnya berada di mana-mana. Iya kan? Jadi ketidakmampuan mengendalikan seksual itu akan melahirkan arogansi, ego yang begitu tinggi di dalam diri setiap orang yang tidak mampu mengendalikan seksualnya. Nah, saya kira dua hal inilah kenapa kemudian makan, minum, dan seksual ini yang cepat diredam oleh ibadah puasa. Dan kesimpulan dari penelitian tadi dari ulama psikolog itu menyebutkan bahwa sesungguhnya dua hal ini, ketidakmampuan makan dan minum dan seksual dikendalikan secara baik, inilah yang menjadi biang keladi, menjadi penyebab utama kerusakan di dalam kehidupan ini Bapak. Insya Allah orang yang berpuasa secara baik ya, itu akan mampu mengendalikan kedua dorongan besar dalam diri manusia ini, dan pada akhirnya akan hidup secara positif, baik secara personal maupun sosial di dalam hidup kita masing-masing. Baik Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya penyampaian pada pagi hari ini. Sekali lagi, mari kita sadari bahwa bulan suci Ramadan di Aqabatul Bab sudah ada di pintu gerbang. Rasa bahagia, rasa senang perlu disuburkan agar kemudian kita bisa siap secara fisik, mental, pikiran kita, jiwa kita untuk menyambut dan memasuki bulan suci Ramadan secara ikhlas, tulus, penuh kelapangan dada. Baik Bapak Ibu, demikian
dari saya, semoga ada manfaatnya.